Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas terkait kenapa kita perlu ikut yang namanya mentoring. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman sudah mengenal materi tentang jalan mencari hidayah gitu ya, dari kisahnya Salman gitu, atau mungkin perjalanan hidayah orang-orang yang memeluk Islam gitu ya. Nah, ketika kita udah masuk Islam, what next gitu kan, apa selanjutnya gitu. Maka selanjutnya kita nggak cukup cuma sekedar pindah doang gitu, atau hijrah doang gitu. Oh, mungkin kita udah Islam nih, terus kita hijrah gitu ya, yang akhwat yang tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang ikhwan yang tadinya sholatnya belentang-belentong gitu, udah mulai sholatnya benar gitu kan, udah mulai jalanin sholatnya. Apa cukup sampai di situ? Nah, ternyata nggak cukup teman-teman. Kita mencukupkan diri kita itu pada ibadah doang, itu ternyata kurang tepat gitu. Karena sejatinya kita itu harus terus menggali tentang keilmuan kita, dan sudah sepatutnya seorang muslim itu terus belajar teman-teman. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Kita itu disuruh nuntut ilmu dari mulai buaya, dari mulai kita itu dilahirkan digendong sama orang tua kita, sampai nanti ketika kita ketemu sama liang lahat gitu, tanah yang nanti akan mengubur kita. Itu proses perjalanan kita itu sebagai seorang muslim harus terus belajar gitu. Di sisi lain kita juga sebagai seorang muslim itu harus kita dituntut, diwajibkan untuk yang namanya belajar terus. Nah, dalam hal ini yang diwajibkan secara fardu ain, secara masing-masing pribadi seorang muslim itu adalah menuntut ilmu agama terkhusus nih ya teman-teman gitu. Maka terus belajar ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban. Nah, pertanyaannya di mana gitu kan. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari banyak forum-forum keislaman gitu ya, ada majelis taklim gitu, ada mungkin majelis-majelis yang mengadakan tentang majelis-majelis keislaman gitu ya, kajian-kajian gitu. Itu teman-teman bisa ikutin semua. Nah, cuman kita perlu tanya ke diri kita, apa sih yang sesuai sama diri kita. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat di lingkungan sekitar sekolah teman-teman gitu ya, nah kita nih ada di lingkungan sekolah, nah, adik-adik kita itu ada di lingkungan sekolah. Nah, maka kita perlu mengenalkan bahwa di sekolah kita itu ada wadah keislaman yang namanya itu mentoring. Kita nggak perlu jauh-jauh gitu ya, walaupun bukan berarti menutupi atau membatasi adik-adik kita itu untuk keluar mencari ilmu di tempat lain, bukan gitu ya. Tapi maksudnya kita di sekolah ini punya wadah loh gitu, yang kalau misalnya wadah itu kita nggak pakai gitu, itu sayang banget gitu kan. Nah, maka perlu kita perkenalkan tentang wadah ini yang namanya mentoring gitu kan. Nah, mentoring ini perlu kita kenalkan ke mereka sebagai salah satu wadah untuk mereka itu memperdalam keislaman mereka, walaupun itu bukan jadi hal yang utama di dalam mentoring gitu ya teman-teman. Salah satu poin utama dari mentoring itu sebenarnya penjagaan gitu kan ya. Nah, cuman kita perlu jelaskan ke adik-adik kita bahwa mentoring ini bisa dijadikan wadah untuk kita terus istiqomah di dalam berislam gitu ya. Karena iman kita itu naik turun gitu ya, karena kita ini punya kecenderungan juga terhadap keburukan, maka kita perlu ada lingkungan-lingkungan yang terkondisikan untuk kita itu bisa tetap terus istiqomah dalam kebaikan. Ada orang-orang yang terus mengingatkan kita ketika kita salah, ada tempat yang ketika kita salah mereka siap untuk mengingatkan kita gitu. Dan kita juga bisa ingatin mereka ketika mereka itu salah atau keliru gitu kan. Nah, disinilah letak yang harus kita jelaskan. Poin pertama untuk dijelaskan kepada adik-adik menti-menti kita itu adalah kenapa kita harus mentoring tadi, karena kita perlu wadah untuk bisa istiqomah. Nah, di sisi lain kita juga bisa menjelaskan kenapa kita perlu mentoring. Karena di mentoring ini, kenapa wadah keislaman yang perlu kita ikutin itu adalah mentoring. Karena di mentoring ini teman-teman, ini sesuai banget dengan karakteristik anak-anak zaman sekarang gitu ya, khususnya anak SMA misalnya gitu ya, atau di perkuliahan pun juga masih masuk, bahkan sampai tua pun masih masuk gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa di mentoring ini ada sebuah proses yang dimana proses ini tuh bisa kita jadikan tempat kita itu untuk bisa terus
dalam kebaikan. Kenapa bisa kayak begitu? Karena teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di mentoring itu misalnya yang pertama kita itu bisa saling mengenal. Itu ada poin yang namanya ta'aruf. Itu kan kita saling mengenal. Itu kita bisa kenal satu sama lain, antara menti dengan menti kita, gitu, antara menti dengan murabinya, antara murabi dengan mentinya, itu bisa saling mengenal. Gitu, kita tahu satu sama lain. Gitu, kita tahu latar belakang satu sama lain. Kenapa mengenal ini penting, gitu ya teman-teman? Karena kalau kita nggak kenal, gitu, mustahil seseorang itu akan merasa nyaman. Gitu. Jadi kita tuh kenal sama orang itu, ini kayak begini, kayak begini, kayak begini. Itu yang membuat akhirnya orang itu jadi makin dekat, gitu kan ya. Nah, di situ ketika kita makin dekat, disitulah seorang akan menjadi lebih nyaman. Nah, di sinilah wadah ta'aruf itu ya ada di dalam mentoring. Gitu. Ini yang membuat seorang itu nyaman, gitu ya. Jadi kita bisa jelaskan ke menti-menti kita bahwa mentoring itu adalah salah satu wadah kita itu untuk bisa saling mengenal satu sama lain, gitu. Apalagi misalnya ada orang-orang yang introvert, gitu ya, gitu, mereka nggak punya teman, gitu kan. Di mentoring itu jadi salah satu tempat mereka itu bisa mengeksplor diri mereka yang introvert itu sebenarnya, gitu ya. Ya kalau mereka di kelas itu malu, gitu ya, satu sama lain untuk bisa saling mengenal, di mentoring mereka itu bisa lebih nyaman, gitu ya, dengan keintrovertannya mereka. Kalau yang ekstrovert gimana? Ya bisa juga, gitu. Itu di sini semua jenis kepribadian itu bisa masuk sebenarnya, gitu kan. Tapi yang jelas poin pertama itu bisa kita masuk lewat ta'aruf itu tadi, saling mengenal satu sama lain, gitu. Nah, ketika kita udah nyaman dengan kenalnya kita satu sama lain, gitu ya, nanti di sini muncul poin yang namanya tafahum, gitu, atau memahami, gitu. Ya teman-teman nggak perlu ngejelasin secara bahasa bahasa keislaman yang sebagai tafahum, gitu, ta'aruf, gitu, nggak perlu. Itu kita jelasin aja sesuai dengan istilah-istilah yang sesuai sama mereka. Mengenal tadi, terus memahami, gitu. Kalau orang udah mengenal pasti memahami, gitu. Memahami kayak gimana sih? Memahami karena kita udah kenal, gitu, maka kita akan bisa memahami orang ini, gitu ya. Dia misalnya punya masalah kayak gini. Ketika kita paham dia itu punya masalah yang seperti ini, maka kita akan menjaga hatinya, gitu. Jangan sampai kata-kata kita itu menyakiti hatinya dia. Karena kita udah kenal kan nih, dia ini bakal sakit hati kalau kita ngapain, dia ini bakal marah kalau misalnya kita ngapain, gitu kan. Nah, dari sini kita akan saling memahami, gitu. Nah, sampailah nanti di poin yang terakhir itu, gitu, setelah tadi memahami, terus setelah tadi mengenal, memahami, nanti ada poin yang namanya takaful, itu, atau saling memikul beban, gitu, atau sepenanggungan, gitu ya. Nah, ini nanti muncul dengan sendirinya ketika mentoring itu terus berjalan dengan sendirinya, gitu. Takaful itu nanti muncul ketika seorang itu ada yang dia itu punya masalah, punya beban berat, gitu ya. Nah, nanti mungkin paling berasa itu ketika ada di amanah, teman-teman. Ketika apalagi kalau misalnya satu amanah, gitu ya, dalam satu organisasi, terus punya masalah yang sama, gitu kan. Nah, akhirnya dibagi itu kan, gitu. Punya masalah apa bro, gitu kan. Nah, sini gue bantuin, gitu. Atau misalnya paling enggak, seandainya pun dia nggak bisa bantuin secara teknis, dia bisa ikut bantuin cari solusi, gitu ya. Di mentoring itu kan, gitu kan, ada diskusi misalnya satu punya masalah ini, gitu. Ternyata yang satunya pernah ngalamin kayak gitu kan, akhirnya ngasih solusi, gitu kan. Nah, ini nggak bakal muncul kalau dia ini nggak punya rasa penanggungan, gitu kan. Nah, ini dari sini kita bisa lihat bahwa takaful itu ada di mentoring, gitu. Jadi teman-teman bisa kenalin bahwa mentoring itu kita bisa saling kenal satu sama lain. Kalau kita ngerasa kita nggak punya teman di sekolah, gitu, atau di lingkungan, gitu kan. Nah, di mentoring ini bisa jadi wadah kita itu saling mengenal satu sama lain, gitu. Khususnya dengan orang-orang yang saling bisa ngejaga kita dalam ketaatan. Terus nanti kalau kita udah kenal, gitu, orang-orang yang kita kenal ini akan memahami kita, gitu ya, dari segi apapun itu, insya Allah, gitu. Nah, sampai nanti yang puncaknya itu kita ini akan bisa saling sepenanggungan, gitu ya. Ketika kita punya masalah, mungkin ada saudara-saudara kita satu kelompok mentoring itu bisa ngasih solusi ke kita. Atau kalau kita punya solusi yang kebetulan masalahnya udah kita lewatin, teman kita ternyata baru ngerasain, kita bisa ngasih solusi ke mereka. Ini takaful, itu saling sepenanggungan. Ini yang ada di mentoring, gitu ya. Ini yang perlu kita jaga, gitu. Dan ini perlu kita kenalkan kepada adik-adik kita supaya mereka itu tahu bahwa mentoring itu poin intinya itu pertama ada di
penjagaan kita supaya kita itu ada terus dalam ketaatan, karena kita butuh lingkungan yang perlu dikondisikan. Itu kedua, ada pada di wajibnya untuk menuntut ilmu ya teman-teman, karena walaupun mentoring bukan agenda intinya bukan menuntut ilmu doang gitu, tapi itu jadi salah satu hal yang menjadi konten nih di mentoring. Sampai yang terakhir itu poinnya adalah adanya kerekatan ukhuwah di antara pesertanya gitu, atau menti-mentinya. Ini yang kita nggak akan rasain ketika kita itu ikut majelis taklim doang, atau kita ikut majelis-majelis tablik akbar gitu kan gitu. Ya mungkin kita ngerasain euforianya ketika kita itu datang ke majelis-majelis besar gitu, majelis-majelis tablik akbar gitu kan gitu. Tapi kita nggak akan ngerasain hal yang seperti ini gitu ya di tempat-tempat seperti itu. Tapi bukan berarti nggak boleh teman-teman, itu bukan berarti nggak boleh gitu. Biar mereka kalau misalnya mau, kalau kita atau mereka mau datang ke tempat-tempat seperti itu bagus juga, itu majelis-majelis kebaikan gitu kan. Tapi wadah mentoring ini juga perlu diikutin gitu. Kenapa? Karena tadi ada poin-poin yang kita ini bisa saling ngejaga di sini dalam ketaatan gitu, yang kita mungkin nggak bisa ngedapetin ini di lingkungan-lingkungan kebaikan yang lain gitu. Maka ini adalah salah satu opsi yang bisa kita pilih kalau kita mau menjaga diri kita supaya terus dalam ketaatan. Allahu a'lam. Guys, 3-1. Utamakan dakwah, Allah